Sabda TV. Pertanyaan yang ketiga, ma tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhidul ilah yaitu tauhid uluhiyah. Huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai wal dhabhi wal nadri wal hukmi wal salati wal raja'i wal khawfi wal isti'anati wa tawakkul wa ghairiha. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari ila an yuwahhidullah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu ifraduhu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah. Dalam hal ibadah kita hanya menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada selainnya. Tidak menyelewengkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya di dalam apa? Kad-du'a, di dalam berdoa. Ini contoh-contoh ini sudah disebutkan semua pada pertemuan yang lalu. Demikian pula dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Ad-du'a disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kemudian maksud dari ibadati apa? Du'ai. Orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu apa? Silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Wadzabh, menyembelih. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Wan nadhar, nadhar juga sudah dijelaskan, yaitu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syahru mustatira. Orang-orang yang menunaikan nadarnya, yang dia takut pada hari di mana keburukannya itu merajalela atau menyebar. Wal hukm, dan juga hukum, inil hukmu lillah, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Was salati, salat, wa raja wal khauf wal isti'anah. Kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun di dalam salat kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa tawakkul, dan bertawakal. Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar beriman. Wa ghairiha, dan selainnya. Dan selain ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, karena ibadah itu sangat banyak sekali yang didefinisikan. Setiap ucapan, perbuatan, setiap nama yang mencakup ucapan, perbuatan, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah satu. La ilaha illahu, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaq alaih, itu hadis ketika mengutus siapa? Mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk apa? Untuk berdakwah ke negeri Yaman, diberikan apa? Diberikan pembekalan.
Padahal sahabat Muadz, sahabat yang mahir bil Quran, orang yang faham, yang mahir dengan Al-Quran, yang mengerti tentang hukum-hukum, bukan orang yang nggak punya ilmu. Orang sekarang belajar Iqra ke masjid, dakwah kemana-mana, diutus. Ini walaupun ilmunya sudah tetap diberikan pembekalan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan pesan, ya Muadz, wahai Muadz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Engkau akan datang kepada kaum yang mereka ini apa? Ahlul kitab. Mereka sudah punya apa? Kitab sebelum Al-Quran. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Maka Nabi mewasiatkan, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai, hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka untuk apa? Syahadata alla ilaha illallah, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yang pertama kali dakwahkan tauhid, yang nanti ada rinciannya setelah mereka menerima tauhid. Kemudian fa'alimhum annallaha iftarada ala fi kulli yawmin wa lailatin khamsa salawatin. Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Terus ada runtutannya. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ila an yuwahhidullah, itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Tauhid uluhiyah. Tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, tujuan Allah mengutus para rasul, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab, itu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.